Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus hukum terkait dengan tenggelamnya Tank Monida. Ada dua hal pokok di video ini yang akan aku bahas. Pertama adalah update berita baik ini dari Mr. Jenius atau Acarya yang hari ini tuh datang ke kantor Kejaksaan Nontaburi. Ada beberapa hal yang dikabulkan permintaan dari Mr. Acarya. Kita akan bahas di video kali ini. Terus juga di bagian kedua nanti aku akan bahas mengenai keterangan dari Dr. Tafachai yang merupakan dokter bedah ya, dulu di Thailand, sekarang pindah ke Amerika. Ada beberapa data-data yang berhubungan dengan temuan data otopsi di Tank Monida yang ternyata itu mengindikasikan sesuatu hal yang sangat mencurigakan, dan tentunya ini bukan sekedar opini tapi karena adalah data science, adalah misalnya bahwa obat yang dikonsumsi oleh Tank Monida salah satu poinnya adalah itu biasanya ditemukan di korban perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Kita akan bahas lebih detail. Oke, yang pertama adalah kita akan coba update. Hari ini Mr. Acarya itu kembali datang ke penyidik Nontaburi. Kita kan sudah tahu beberapa waktu yang lalu beliau itu sudah melakukan laporan mengenai tuduhan ke penyidik Nontaburi yang di situ dikatakan bahwa mereka sengaja bersekongkol membuat laporan palsu terkait dengan kasus Tank Monida. Pada saat seorang Mr. Jenius mengatakan tuduhan seperti ini, tentunya bukan tanpa ada dasar, bukan tanpa ada bukti yang kuat. Jadi pada saat beberapa waktu lalu dia datang ke kantor Nontaburi, ke kejaksaannya, itu dia juga membawa sejumlah berkas untuk mensupport apa yang dia klaim atau tuduhkan. Kemudian di hari ini dari kejaksaan pun sudah memberikan keterangannya ke media massa bahwa kejaksaan sudah perintahkan untuk mulai investigasi penyidik Nontaburi. Ditambahkan juga bahwa ada lebih dari 20 hal tambahan untuk dilakukan pengujian. Nah, dari hal-hal pengujian ini memang sudah ada yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Nontaburi. Tapi masih ada banyak hal yang dinilainya penuh dengan keraguan, makanya dikembalikan lagi untuk dilakukan proses pengujian data-data yang sifatnya berhubungan dengan alat bukti. Kalian sudah tahu ya alat bukti, kalau di sini aku tangkapnya yang berhubungan dengan kayak keterangan saksi, keterangan ahli, sama petunjuk lah. Itu adalah 3 bagian dari alat bukti yang menurut aku sedang dilakukan proses pengujian kembali. Dan kalau ini tidak akan selesai, tidak memberikan hasil yang maksimal, rencananya nanti ada pertemuan lagi di tanggal 23 Juni itu untuk dilakukan proses hearing. Ini proses hearing dari kejaksaan dan juga dari penyidik Nontaburi. Dan Mr. Acarya sepertinya agak sedikit lega karena hal-hal yang dia sampaikan tidak serta-merta ditolak oleh kejaksaan, tapi beberapa hal itu sudah mulai diterima. Ini menjadi salah satu tamparan dalam tanda kutip untuk Ibu Panida ya, karena kan Ibu Panida mengatakan beberapa hari lalu alasan dia kenapa dia tidak mau melaporkan kasus ini sebagai kasus pembunuhan karena bukti yang disiapkan Mr. Acarya katanya tidak kuat, dinilainya itu lemah. Buktinya kejaksaan pun sekarang sudah mulai membuka kesempatan untuk dilakukan beberapa klarifikasi yang sebagian merupakan hasil dari tuntutan dari Mr. Jenius. Pada saat diwawancara juga Mr. Jenius ditanyakan dengan sejumlah reporter di Thailand bahwa tentang ada sejumlah orang yang sepertinya menginginkan pengeluaran surat penangkapan untuk Mr. Jenius karena dinilai telah membuat kegaduhan di masyarakat Thailand terkait dengan isu-isu Tank Monida. Respon dari Acarya mengatakan begini, saya nggak peduli dengan mereka yang ngotot pengen saya ditangkap, saya akan tetap bersuara sampai ketemu nanti malam di Detektif Conan Channel. Nah, karena kan si Acarya ini aku perhatikan hampir tiap malam dia selalu berbicara di YouTube ya, channelnya dia, dan itu juga termasuk yang selalu viral berkali-kali di Thailand, terutama untuk mereka dan kalian juga yang sering ngirim ke Instagramku. Aku tahu itu adalah salah satu memang kayaknya jadi reguler, seminggu sekali, kayaknya hampir tiap hari ya Mr. Acarya ngomong di situ. Oke, sekarang kita beralih ke Dr. Tafachai ya, seperti yang aku bilang bahwa dia ini dulu adalah seorang dokter bedah di Thailand tapi sekarang pindah ke Amerika. Dia mengatakan tentang zat yang ditemukan di tubuhnya Tank Monida dan juga let's see, aku tadi ngelihat fotonya di mana ya. Zatnya itu kalau nggak salah nama lengkap detailnya adalah benzodiazepines yang merupakan salah satu
zat ditemukan di tubuh Teng Monida pada saat otopsi pertama. Ini aku bilang otopsi pertama. Kenapa harus dibahas otopsi pertama, Anjas? Karena otopsi pertama itu dinilai oleh masyarakat Thailand tuh banyak keganjilan. Di masa-masa kategorinya adalah banyak keganjilan, ini aja nggak bisa dibohongi, ada zat tersebut. Pada saat itu aku ingat banget bahwa sejumlah dokter mengatakan zat benzodiazepins ini katanya untuk menenangkan diri, tapi untuk obat penenang diri untuk menurunkan kadar stres itu katanya alibinya bahwa Teng Mo beberapa bulan sebelum kejadian tengah mengalami permasalahan ekonomi dan juga stres, makanya mengkonsumsi ini. Tapi sebenarnya itu sudah ditolak, dibantah oleh sejumlah sahabat dan juga pacarnya ya. Tapi ternyata setelah dikonfirmasi lagi, ditelisik lebih dalam, benzodiazepins itu juga ada beberapa kategorinya. Kategorinya di sini adalah clonazepam atau klonopin. Nah, keterangan dari Dr. Tafacai ini bahwa zat itu kalau di Amerika biasanya adalah zat, kalau berdasarkan data analisanya dan juga sumber referensinya mengatakan itu biasanya ditemukan kepada korban yang merupakan korban pemerkosaan. Oke. Kita akan coba nantikan, tentunya ini sebagai salah satu hal yang aku juga kaget ya loh, ternyata kok ini nggak bisa dipandang sebelah mata data dari Dr. Tafacai ini. Tapi berikutnya lagi dia katakan adalah mengenai dia mengkritik kepala dokter forensik di Thailand. Jadi kayaknya kalau nggak salah rumah sakit yang forensik yang Thailand ya, yang kepolisian. Ada beberapa hal pada saat si Dr. Tafacai mengkritik wawancara terbaru dari dokter ini. Yang pertama adalah kritikannya, itu bukan obatnya Teng Mo untuk stres. Karena apa? Karena sudah dilihat ingredients-nya, komposisinya, itu bukanlah obat untuk stres. Karena awal-awal kan kita cuma dapatnya itu adalah mengenai benzodiazepins. Ternyata dari kategori benzodiazepins itu ada banyak subkategori lagi lainnya, dan ternyata setelah diklarifikasi itu adalah tipe yang klonopin yang menurut Tafacai adalah sering ditemukan di korban perkosaan di Amerika. Oke, itu adalah yang pertama. Kedua, bukan obat yang dikonsumsi oleh wanita. Jarang banget dokter meresepkan ini untuk perempuan karena dengan efek yang akan dihadapinya dengan lemas, dengan tidak berdaya, pokoknya jarang banget lah secara kedokteran untuk dikonsumsi oleh perempuan. Tapi kalau menurut kalian enggak kok Anjas, ada banyak perempuan yang mengkonsumsi zat tersebut, ya kalian boleh komentar juga di YouTube ini. Mungkin saja Dr. Tafacai juga mengalami kekeliruan karena ini sifatnya masih dalam dugaan, masih dalam perdebatan yang saat ini sedang menjadi polemik di masyarakat Thailand. Yang ketiga adalah, kalau memang dia minum obat itu, kenapa kok sembari minum alkohol? Karena itu adalah kombinasi yang sangat memabukkan antara obat itu dengan alkohol. Itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Kalau memang Teng Mo mau untuk menurunkan level stresnya, mengontrolnya, kenapa juga ada alkohol? Karena kan di matanya Teng Mo, di cairan mata Teng Mo, ada sekitar 93 mg cairan alkohol yang itu mengindikasikan dia di bawah pengaruh alkohol. Nah, efeknya adalah kalau dengan obatan tersebut aja itu bisa membuat gerakan otak dan badan itu nggak sinkron, nggak linglung, ditambah lagi dengan alkohol menjadi kombinasi yang sangat memabukkan bagi seorang perempuan. Nah, kemudian kok bisa di mata berhubungan dengan darah? Ini adalah salah satu bagian keterangan dari salah satu dokter forensik ya di Thailand yang mengatakan bahwa mata itu ada hubungan cairan di mata dengan darah. Itu aku kurang begitu paham sebenarnya apa ini yang menjadi isunya, tapi kalau aku tangkap di sini teman-teman, yang di cairan di mata itu harusnya menjadi relay pertama, karena pada saat otopsi pertama itu kan setelah 38 jam Teng Monida tenggelam, itu langsung dicek kan ya, diambil ya bagian tubuh yang termasuk di mata tersebut, dan dengan 93 mg itu mengindikasikan kandungan alkohol yang sangat tinggi di tubuh Teng Monida begitu. Nah, terus yang terakhir adalah mengenai isu video Teng Monida di tanggal 24 Februari yang diupload oleh Bang Jack di channel di Facebook page-nya Teng Monida. Beberapa teman-teman bilang bahwa Anjas itu kan jam 10-an malam, harusnya kan kalau kita lihat data-data harusnya kondisi Teng Mo saat itu nggak berada di daratan tapi sedang berada di Sungai Chao Phraya di dalam speedboat tersebut. Oke, ini bagian yang juga sedang dalam proses penyidikan di Kejaksaan Ontaburi, tapi kemudian ada beberapa teman-teman dan juga media, bukan media lah, internet ya di Thailand ya, yang bilang bahwa ini itu kok kayak mirip dengan kandang kuda.
Lah, terus kalau memang ini kandang kuda, hubungannya apa dengan kasus ini? Adakah ini sebuah petunjuk ataukah hanya sebuah kebetulan semata? Terus teman-teman bilang, apa jangan-jangan dugaan bahwa Teng Mo itu disakiti adalah di kandang kuda tersebut, ada hal-hal yang kayak kalian lihat, apa ya, kalau aku tangkap ya, kayak misalnya ikatan di jaketnya Teng Mo kan ikatannya sangat kuat sekali, sebagian orang menilainya itu bukanlah ikatan yang wajar. Apakah jangan-jangan dia terseret oleh kuda, dihabisi di situ, kemudian baru dibuang ke Sungai Chao Phraya? Itu adalah beberapa hal yang sedang menjadi perdebatan di masyarakat Thailand. Tapi sekali lagi ini sifatnya masih asumsi, belum ada keterangan dari Kejaksaan Nonthaburi. Bukan lagi kita ngomong penyidik, karena penyidik Nonthaburi sudah nggak punya kewenangan lagi. Sekarang kewenangannya berada di Kejaksaan Nonthaburi. Kalau diterima laporannya, tanggal 2-3 nanti akan kita dengarkan proses hearing dari kedua lembaga ini. Apakah akan lanjut ke persidangan, ataukah berkasnya dikembalikan kembali, atau langsung menuju ke DSI, Department of Special Investigation. Itu aja yang bisa aku update untuk hari ini, dan jangan lupa follow Instagramku dan juga Facebook pageku di Anjas di Thailand. Sekitar beberapa jam yang lalu aku udah upload foto-foto yang luka 30 cm Teng Mo Nida. Ingat ya, di Instastory itu hanya bertahan selama 24 jam aja. Jadi kalau kalian tanya, Anjas mana fotonya? Ya mungkin kalian telat tidak melihatnya. Ada beberapa alasan yang tidak bisa aku sebutkan kenapa aku sampaikan hanya di Instastory ataupun juga Facebook pageku. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.